Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita hari ini kembali akan merenungkan firman Tuhan yang saya akan bacakan ayat-ayat dari 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-21. Sebelum kita merenungkannya dan kita coba mempelajari dengan baik, yang berbunyi demikian: kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa itu harus berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes adalah rasul yang dikasihi Tuhan dan dia dekat dengan Tuhan, menyingkapkan rahasia kebenaran bagaimana kita sebagai orang Kristen, sikap doa kita kepada orang yang berbuat dosa. Saudara, kita harus berdoa buat mereka supaya mereka boleh mendapat pengampunan, terutama adalah bagi mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Saudara, tidak jelas apa kata Yohanes tentang dosa yang mendatangkan maut, tetapi bagi kita berdoa ajalah. Nanti Tuhan yang akan mengarahkan kita supaya kita berdoa buat orang yang berdosa dan tidak mendatangkan maut. Dan ketika kita berdoa, Tuhan akan menuntun supaya dia dapat diselamatkan. Saudara, memang ada satu doa yang mendatangkan maut, yaitu di dalam Injil dikatakan barang siapa menghujat anak, dia akan diampuni, tetapi kalau barang siapa yang menghujat Roh Kudus, maka dia tidak akan diampuni. Mungkin itu yang dimaksud. Tapi bagi kita sebagai orang Kristen, mari kita berdoa buat siapapun, karena kita tidak tahu persis apakah orang itu menghujat Roh Kudus atau tidak. Tugas, kewajiban saudara dan saya sebagai orang percaya, mari kita berdoa untuk semua orang supaya dia mendapat kasih karunia dan dia bisa mendapatkan hidup yang kekal, hidup bersama dengan Tuhan, hidup tanpa air mata, hidup tanpa dosa, hidup tanpa kesusahan, hidup tanpa kesedihan, hidup tanpa masalah di surga. Karena di tempat di mana Allah ada, di situ adalah damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya akan bacakan yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ayat 17. Ayat 18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi kita sekalian sebagai orang percaya yang sudah dilahirkan oleh Tuhan, bukan oleh keinginan manusia karena Roh Kudus, maka saudara adalah lahir dari Allah karena percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Dan orang yang seperti ini, kalau sungguh-sungguh saudara sudah lahir dari Allah, menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, maka saudara tidak berbuat dosa. Artinya apa? Bukan saudara tidak bisa. Ketika saudara mau berbuat dosa, saudara dilindungi supaya tidak berbuat dosa. Kalau toh bisa berbuat dosa karena kita masih dalam tubuh yang lemah ini, saudara tidak akan mengalami kematian karena Yesus sudah mengampuni dosa saudara. Kecuali kita berbuat dosa terus-menerus dan tidak berbuat kebaikan ataupun tidak berbalik daripada dosa kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana dikatakan bahwa kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, orang percaya yang sungguh kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, maka tidak berbuat dosa. Karena kelahiran saudara menentukan awal dari kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, bahwa saudara dilahirkan sebagai anak Allah bukan untuk berbuat dosa, tapi untuk hidup dalam kekudusan karena darahnya yang telah menyucikan saudara dan saya. Tapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, saudara. Dia yang lahir dari Allah itu melindunginya. Siapa yang lahir dari Allah? Yesus Kristus. Dia lahir dari Roh Kudus, dilahirkan karena Roh Kudus melindungi saudara. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang melindungi saudara dari dosa, dari segala sesuatu yang jahat. Saudara dilindungi supaya saudara tidak jatuh dalam dosa dan terperangkap dalam kuasa dosa. Dan itulah kita sebagai orang percaya. Mari saya mengajak kepada kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Ketika saudara sudah lahir dari Allah, saudara berdoa untuk siapapun yang saudara ingin doakan, terutama orang yang
tidak mengenal Allah, artinya berbuat dosa, supaya mereka mendapat kasih karunia dan kembali kepada Tuhan. Yang kedua, saudara sudah lahir dari Allah, saudara percaya bahwa saudara dilindungi oleh Tuhan dari hal berbuat dosa. Bukan kebal terhadap dosa, saudara bisa berbuat dosa, tetapi Roh Kudus selalu menuntun kepada saudara, supaya saudara dituntun dalam kebenaran demi kebenaran. Sehingga saudara kalau mau berbuat dosa, Tuhan singkirkan, Tuhan pulihkan. Kalau sudah berbuat dosa, Tuhan ampuni, dan saudara kembali kepada hidup yang tidak lagi bisa berbuat dosa untuk selama-lamanya. Nanti kelak kalau kita sudah ada di surga. Saudara, bahkan tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ya, ini berbicara bagaimana dosa tidak bisa menjamah kita, karena kita sudah menjadi suci karena darah Kristus. Kesucian itu yang membuat saudara tidak bisa lagi dicemari oleh dosa, karena saudara cinta Tuhan, saudara cinta sesama, dan kita menghidupi firman, dan Roh Kudus selalu menuntun kita, sehingga terhadap apa yang dibenci oleh Tuhan kita benci, apa yang tidak disenangi oleh Tuhan kita tidak senangi. Dan itulah hidup kita sebagai orang percaya. Maka dosa tidak akan menjamah kita. Kita dilindungi dari si jahat. Dan dikatakan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kalau saudara berasal dari Tuhan, saudara lahir dari Allah, saudara dilindungi oleh Tuhan, saudara tidak lagi mengingini keinginan dunia ini, yang dunia ini disemari oleh kuasa dosa. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu semua berasal dari dunia dan akan lenyap seketika nanti kelak. Tapi saudara dan saya sebagai orang Kristen, saudara dilindungi oleh Tuhan untuk dijauhkan dari tiga hal itu. Dan saudara dilepaskan dari kuasa si jahat. Saudara tidak dikuasai, tapi saudara menguasai kehidupan ini dengan kuasa Roh Kudus, sehingga dosa tidak bisa menjamah saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai anak Tuhan, supaya saudara tidak lagi jatuh bergelimpangan dosa, tapi hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Akan tetapi kita tahu ayat 20 bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dengan demikian saudara mengenal Allah yang benar, saudara ada di dalam yang benar, saudara mengenal Yesus Kristus karena dia adalah Allah yang benar. Jadi pengenalan kepada Allah tidak hanya sekedar pengakuan intelektual dari akal kita, tapi menghidupi firman dalam kehidupan sehari, mengenal dia dan melakukan kehendaknya dalam kehidupan sehari. Itu yang disebut mengenal Allah, sehingga saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Karena hidup saudara seperti apa yang Allah kehendaki, seperti apa yang Yesus lakukan, makanya saudara dan saya serupa seperti hidup Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kali ini memberkati saudara dan saya, karena kita harus berdoa untuk semua orang yang berbuat dosa supaya mereka mendapat kasih karunia. Dan saudara sudah lahir dari Allah, maka saudara dilindungi oleh Tuhan untuk tidak berbuat dosa, dan supaya saudara boleh hidup dengan mengenal Allah yang benar, melakukan kehendaknya. Itulah pengenalan yang benar terhadap Allah yang benar, karena saudara menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, dan saudara akan memperoleh hidup yang kekal. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.